Ibadah Minggu, Hul 1 RRI Sumeneb. Memberi kelepasan, Dia sanggup bebaskan kita semua. Namanya Yesus. Selamat pagi para pendengar, dan selamat berjumpa lagi bersama kami dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Sumeneb. Pimpinan Bapak Pendeta Samuel Gianto. Selamat mengikuti acara siaran kami berupa pujian rohani dan khotbah singkat. Semoga pelayanan kami ini menjadi berkat bagi para pendengar sekalian. Itulah doa kami dan selamat mengikuti. Sebagai persembahan kami yang pertama berupa pujian yang berjudul Hanya Dekat Allahku.
sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Ku Selalu Memandang Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Amin. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku tak gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Tak Terbatas Kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagi di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagiku. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Selama kami mempersembahkan beberapa pujian, kami hentikan sejenak untuk mendengarkan khotbah singkat dengan tema mujizat hati tenang dalam menghadapi keadaan sulit. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Para pendengar yang saya hormati dan kasihi, selamat pagi
dan selamat mendengarkan khotbah yang akan saya sampaikan dengan tema mujizat hati tenang dalam menghadapi keadaan sulit. Ya, ayat firman Tuhan yang akan saya bacakan di dalam kitab Injil Matius 14 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita harus tetap percaya, karena dalam keadaan percaya membuat hati kita ini tetap tenang. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah tergoyah. Hanya Dia gunung, batu, dan kota benteng kita. Dan hanya kepada Dia kita pantas berharap. Ya, para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, ketenangan hati jangan sampai keadaan menjadi ideal. Ya, keadaan kadang-kadang menunggu, ya, tidak seperti yang kita harapkan. Ya, bahkan jauh dari apa yang kita harapkan. Nah, tetapi dalam keadaan yang menakutkan dan sulit, ya, kita harus tetap bisa memiliki hati yang tenang. Asalkan kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah Yesus saat meneduhkan gelombang dan berjalan di atas air. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai yang ke-23. Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Nah, sementara itu ia menyuruh banyak orang pulang. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara diombang-ambingkan oleh gelombang. Penyebabnya karena angin sakal. Nah, kira-kira jam 3 malam datanglah Tuhan Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut. Lalu mereka itu berkata, itu hantu. Lalu murid-muridnya itu berteriak-teriak karena takut. Nah, Bapak Ibu Saudara, rasa takut, cemas, dan panik seringkali dapat membuat kita itu menjadi salah sangka dan salah duga, dan serta sulit memahami kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, hal ini dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Sehingga murid-murid Tuhan Yesus itu menganggap bahwa Tuhan Yesus itu yang berjalan di atas air waktu itu adalah hantu, dikatakan. Nah, mungkin saat ini kita juga mengalami keadaan yang sama dengan dan bertanya-tanya, ya, di manakah Tuhan? Mengapa keadaan saya seperti ini? Tetapi firman Tuhan pagi hari ini, ya, berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mengapa Yesus berkata demikian? Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan
Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, ketika kita tenang, maka akan ada kekuatan untuk mengalahkan ketakutan. Sehingga kita bisa berjanji di dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Kekuatan yang kita alami juga membuat kita kuat melawan dosa dan tetap mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat 5 sampai ke-6 firman Tuhan berkata, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, dan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Raja Daud menyadari bahwa hanya dekat Allah saja dia tenang. Pada dia keselamatan ada. Kedekatan dengan Tuhan itu menghasilkan pengharapan, karena hanya Tuhan, gunung batu, dan keselamatan, kota benteng yang membuat kita tidak akan goyah. Jangan menunggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kita tenang sehingga kita jangan menunggu keadaan kita menjadi tenang sehingga hubungan kita mengecewakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kedekatan dengan Tuhan apapun keadaannya, maka kita akan tetap mengalami ketenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 11 sampai yang ke-12, dan menganggap sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus masalah-masalah pribadi sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepada Allah, sehingga Anda hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Jadi ketenangan membuat kita hidup teratur tanpa melanggar nilai-nilai atau norma-norma serta aturan yang ada. Dalam keadaan sulit sekalipun, jika kita mampu melihat sudut pandang yang berbeda, maka kita akan beroleh ketenangan dan kekuatan di dalam Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami itu hanyalah proses yang membuat kita menjadi tangguh tanpa mengeluh. Jangan menunggu kapan masalah itu berakhir, tetapi percayalah dan jaga hati. Tetap tenang, karena kita memiliki kekuatan dari Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sebab apa? Tanpa ketenangan, timbullah keputusan yang salah. Karena dalam Ayub pasal yang ke-3 ayat yang ke-25 sampai yang ke-26, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ketika hati kita galau dan cemas, maka keputusan kita akan mudah, karena kita percaya apa yang kita cemaskan dan khawatirkan itu akan terjadi. Sebuah penyelidikan membuktikan bahwa 85% orang cemas dan khawatir tidak akan pernah terjadi. Dan dari 15% kejadian yang dialami, ternyata 79% orang yang mengalaminya mampu mengatasi permasalahan yang dikhawatirkan. Jadi jika hari-hari ini kita mengalami hal-hal sulit yang sepertinya tidak mungkin membuat hati kita bisa tenang, berhati-hati dengan kata-kata kita, karena iman kita tidak lebih tinggi dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ketika hati kita tenang, maka keputusan yang kita ambil akan benar-benar
sudah kita pertimbangkan dan kita pikirkan apapun resikonya. Hidup ini adalah pilihan. Apakah kita akan memilih hati kita tetap tenang atau tetap membiarkan tetap kacau, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran? Maka dari itu jangan biarkan pilihan yang salah yang kita putuskan, ya, karena Yesus sudah menjamin hidup kita. Dan jangan takut. Puji Tuhan. Sekian dahulu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati sekalian para pendengar dimanapun berada. Puji Tuhan, sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Hatiku Tenang Berada Dekatmu.
sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dan sebagai persembahan kami selanjutnya berupa pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku.
sebagai pujian kami yang terakhir berupa pujian yang berjudul Ku Hidup Karena Percaya. Demikianlah para pendengar sekalian yang terhormat dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan terdengarnya pujian ini, maka selesailah sudah persembahan dan pelayanan kami pada pagi hari ini. Sebelum kami mengundurkan diri dari studio, kami mengucapkan selamat berpisah dan sampai berjumpa lagi pada lain kesempatan dengan waktu dan gelombang yang sama. Kiranya berkat sejahtera kemurahan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini
dan sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati. Sepakat percaya